Tercantik untuk Gavin, episode 27. Di ruang tamu, Violet turun dan menemui orang tuanya. "Ayah, kau tahu kan tubuh putrimu ini nggak lemah kan?" "Iya, tapi kamu harus menjaga tubuhmu. Kamu harus olahraga bersama Amran tiap pagi kalau sudah pulang." "Iya, Pak. Jadi, apa ada kejadian menarik selama di rumah kakek nenek?" "Tidak juga sih, tahun ini yang datang lebih banyak dan katanya Aisy masuk perusahaan sebagai pemagang." "Sayang, apa Aisy membuat kesalahan setelah masuk ke perusahaanmu?" Amran yang berada di dapur membantu mertuanya merasa kaget sekaligus senang mendengar Violet memanggilnya sayang. "Hah? Sayang?" katanya terdengar sangat manis. Karena masih magang, dia belum terlalu banyak ikut andil di perusahaan. Setelah jadi pegawai resmi, baru dia akan diberi tugas yang lebih berat. "Ayah, tidak ada siapapun dari keluarga Delano yang bekerja di perusahaan. Aku takut Amran bisa kena masalah karena ini." "Mama sudah memikirkannya, tapi kita tidak bisa menolaknya secara langsung." "Tidak perlu khawatir, perusahaanku punya persyaratan yang cukup ketat dalam pemilihan pegawai baru. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tim HRD akan mengakhiri kontraknya. Mereka tidak akan melihat koneksi yang dia miliki." "Bagus kalau gitu." "Bagus nak, ayo makan." 3 hari kemudian, "Violet, tolong kamu hadir dalam meeting siang ini ya." "Baik dok." "Meeting tentang apa ya dok?" "Tentang Hengki. Kita akan mendeskripsikan kondisi kesehatannya." "Baik dok." "Meetingnya dilaksanakan di sini atau di tempat lain?" "Di rumah sakit internasional." "Rumah sakit internasional?" Kalau dipikir-pikir, sudah lama ya sejak terakhir kali aku bertemu dengan Monique dan Alvin. Sulit dipercaya mereka bisa menahan diri dan tidak membalas setelah aku mempermalukan mereka di depan umum. Padahal aku yakin mereka bukan orang semacam itu. Tapi mungkin saja aku berlebihan. Alvin dan Monique adalah dokter spesialis kardiologi, sementara dokter Galang dan aku akan menghadiri meeting untuk bedah umum. Harusnya kami tidak akan bertemu dong, gumam Violet. Violet pun pergi ke rumah sakit internasional untuk menghadiri meeting. Di tempat parkir rumah sakit internasional, aku terlalu pede, kutarik kata-kataku. Violet tidak sengaja bertemu dengan Monique. Monique terlihat ramah. "Violet, lama ya tidak bertemu." Violet curiga dan tetap siaga. Akhir-akhir ini aku sudah merefleksikan diri dan aku sadar sudah banyak melakukan kesalahan. Bukan hanya menyakitimu, aku juga kehilangan muka di depan teman dan rekan-rekanku dan harga diriku juga. Aku rasa langkah pertama agar bisa mengembalikan keadaan menjadi seperti semula adalah dengan meminta maaf padamu. Aku akui kata-katamu barusan membuatku sedikit tersentuh. Tapi bisa jelaskan kenapa kamu di sini? Ini bukan kebetulan kan? Ku dengar rumah sakitmu mengirimmu ke sini, jadi aku menunggumu. Aku ingin mempercayai kata-katamu, tapi saat kamu berbohong, matamu bersinar dan kamu tanpa sadar selalu melirik ke arah kiri. Kamu berbohong kan? Monique mundur dan tersenyum licik. Tiba-tiba ada seorang yang membekap Violet dari belakang dan Violet pun pingsan. Dan Monique beserta anak buahnya langsung membawa Violet ke rumah Monique dan mengikat kedua tangannya ke belakang. 1 jam kemudian, Violet pun membuka mata dan mendengar suara seseorang. "Akhirnya kau bangun juga." "Siapa itu?" Monique duduk di hadapan Violet sembari memegang segelas minuman, sedangkan Violet tergeletak di lantai dengan tangan terikat ke belakang. "Violet, masih mau sok hebat dalam kondisi seperti ini? Tahu nggak apa yang paling membuat aku benci padamu? Kamu itu sama sekali nggak lebih baik dariku, tapi kamu selalu pasang wajah. Kalian semua idiot, akulah yang paling hebat." "Kamu mau apa?"
Kamu pikir bisa lolos setelah menculikku seperti ini? Ngapain juga aku berusaha lolos? Aku sudah putus sama Alvin. Violet kaget dan mulai menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukannya sudah jelas ya dari awal? Aku sudah memberikan contoh, tapi kamu masih saja mau sama dia, ujar Violet tersenyum. Menurutmu, aku ini bahan tertawaan? Gak ada yang lucu. Aku gak paham deh. Kamu itu kan cantik, pintar, dan datang dari keluarga yang baik. Kenapa kamu mau dengan laki-laki sepertinya? Kamu dulu berpikir kalau aku pantas diputusin Alvin karena aku gak cukup baik buat dia. Tapi sekarang kita berdua itu sama aja. Cuma batu loncatan buat dia. Pertama aku, lalu kamu. Apa membunuhku bisa membuat dia kembali padamu? Atau memperbaiki harga dirimu? Apa bisa? Apa bisa jadi bukti kalau kamu lebih baik dariku? Kamu itu orang yang cerdas. Kenapa masih memaksakan hal yang tidak mungkin akan berhasil? Kamu masih mau menceramahiku ya? Apa hakmu melakukan itu? Kalau bukan gara-gara kamu, aku pasti sudah menikah dengan Alvin. Terus apa salahku? Kalian berdua putus. Emangnya aku bisa apa? Aku sudah menikah. Ngapain juga aku menggoda laki-laki yang sudah bertahun-tahun aku buang? Masih lajang sekalipun aku gak sudi melakukannya. Tapi dia mencintaimu, teriak Monik. Apa? Dia mencintaiku? Tidak, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Aku paham, kamu baru putus. Kita berdua nih sama-sama wanita. Jadi mari jangan saling mempersulit. Kamu tidak boleh menculik mantan pacar dari pacarmu hanya karena kalian sudah putus. Kamu tahu tidak apa yang dia katakan saat kami putus? Monik menggenggam erat tangannya. Dia bilang dia tidak akan mencintaiku. Katanya dia merasa bersalah padamu. Dia mau aku melepaskannya. Bahkan sampai dia berlutut di depanku. Dia memberikan rumah dengan semua tabungannya hanya supaya aku membiarkannya pergi. Violet, apa yang kamu lakukan sehingga dia begitu mencintaimu? Aku sudah berusaha keras selama bertahun-tahun, tapi kenapa aku cuma jadi bahan tertawaan kalian? Karena cintaku palsu atau apa yang kuberikan padanya masih belum cukup? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Monik melempar gelas dan gelas itu pecah hampir mengenai Violet. Kenapa? Jawab aku, Violet. Kenapa? Di situasi seperti ini aku tidak boleh membalas. Pokoknya harus menenangkan dia dulu, gumam Violet. Aku apa? Kamu tahu kenapa dia melakukan itu? Kamu yakin dia begitu karena aku? Sudah hampir 7 tahun sejak kami putus dan dia sama sekali tidak menghubungiku sekali aja. Itu lucu kan jika dia bilang mencintai aku setelah putus denganmu? Dia tuh cerdas. Dia berusaha mengalihkan amarah dan kebencian kepada orang lain. Karena dia tidak akan bisa lolos kalau menghadapi keluargamu atau kalau kalian balas dendam. Kamu cuma alasan aja. Enggak, Gak masalah sih kalau kamu percaya atau enggak. Tapi yang penting, apa rencanamu sekarang? Kamu tidak tahu hukuman apa yang akan kamu dapatkan setelah menculik orang. Kamu pikir Amran akan diam saja kalau dia tahu aku diculik? Apa kamu dan keluargamu bisa menanggung beban kalau sampai Amran balas dendam? Kamu mau mengancamku? Apa aku terlihat sedang mengancammu? Aku cuma ingin kamu berhenti berbuat lebih banyak lagi kesalahan. Kamu masih muda dan punya masa depan yang cerah. Tidak ada gunanya menghancurkan keluarga dan dirimu sendiri demi pria yang kamu cintai. Aku sudah tahu kamu sejak awal kuliah. Kamu seperti gadis hebat, bahkan Tuhan pun bangga padamu. Seperti katamu tadi, aku ini tidak lebih baik darimu, dan aku mengagumi gadis sepertimu. Violet mulai meraba-raba dan ingin mencari pecahan kaca untuk bisa melepaskan ikatan di tangannya dan mengalihkan pandangan Monik. Aku tidak menyalahkan Alvin berselingkuh dariku. Dan Violet pun mulai memotong tali yang mengikat tangannya.
Tidak salah saat orang mengejar pria yang dicintainya, dan kamu tidak seperti anak orang kaya lain. Kamu mau melakukan apa aja demi dia. Kamu bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik kok daripada dia. Kenapa malah melakukan semua ini? Kamu bicara jujur. Iya, kamu menganggap aku saingan kamu dan aku juga. Kita berdua dilukai oleh lelaki yang sama. Kalau aja situasinya berbeda, kita berdua bisa jadi teman dekat kok. Monik mulai berpikir keras, tatapannya lebih lembut dari sebelumnya. Akan tetapi, hampir saja aku percaya kata-katamu, Violet. Panggil orang kemari, jangan sampai jalang ini kabur. Violet bangun dan mulai melepaskan talinya. Orang suruhan Monik hendak menangkap Violet, akan tetapi Violet langsung bergerak dan menyekap Monik dan menempelkan pecahan kaca di leher Monik. Mundur, kalau tidak mau dia mati, dan siapkan mobil untukku. Dua suruhan Monik pun ragu-ragu dan tidak bergeming. Sepertinya kalian mau dia mati ya? Dia akan mati dalam 5 menit setelah aku menggores lehernya. Kalian mau itu terjadi? Monik ketakutan dan langsung memerintahkan pesuruhnya untuk mematuhi perintah Violet. Kedua orang itu pun langsung saling bertatapan. Aku masih belum bisa lengah, tapi tubuhku sudah mencapai batas. Kalau mereka menyiapkan mobil yang gak ada bensinnya, gimana? Dan kalau mereka menyerangku saat aku mengendara, bagaimana? Lebih baik aku membawa Monik sebagai sandera. Aku harus bagaimana ini? Gumam Violet. Cepat jalan, ayo kita keluar, lihat apa yang terjadi. Violet keluar menuju mobil yang telah disiapkan dan tetap membawa Monik sebagai sandera. Saat hendak keluar dari rumah Monik menuju mobil, Violet melihat 2 bodyguard Amran sudah melumpuhkan suruhan Monik. Violet pun terkejut. Amran juga terkejut. Dia ini selalu aja membuat aku terkejut dan khawatir. Amran bisa bernafas lega melihat istrinya baik-baik aja. Monik yang melihat ada kesempatan untuk kabur langsung mendorong Violet, dan Violet hendak terjatuh saking lemahnya tubuh Violet saat itu. Amran langsung berlari ke arah Violet dan Monik pun kabur. Di rumah Violet, Amran menemani Violet sampai ia sadarkan diri. Sudah bangun? Ada yang sakit nggak? Kenapa kamu bisa pingsan begini? Aku nggak makan apa-apa seharian. Lapar banget, makanya badan aku lemas dan pingsan. Bentar ya, aku ambilkan makanan di bawah. Makasih. Amran mengambilkan makanan untuk Violet. Tadi ayah dan ibumu menjengukmu. Aku juga sudah menelpon mereka saat di lantai bawah. Tadi untuk tidak terlalu mengkhawatirkanmu, karena ada aku yang akan menjagamu. Violet berhenti makan. Makasih Amran, maaf sudah membuat kalian khawatir. Ceritakan apa yang terjadi. Violet pun menceritakan semuanya dari awal. 15 menit kemudian, aku suruh 2 bodyguard untuk mengawalmu ya. Tidak perlu, gak seberbahaya yang kamu kira kok. Jadi kamu ingin ini terjadi lagi? Oh, bukannya begitu maksudku. Ya deh, lakukan apa yang kamu mau. Tapi rasanya ada yang aneh deh. Kenapa? Violet diam. Aneh apanya? Kenapa mereka membiarkanku pingsan dan tidak melukaiku aja? Kalau Monik benci padaku, setidaknya dia akan membuatku menderita dong. Tapi aku sama sekali tidak disiksa. Kamu pikir ada orang di balik ini semua enggak? Aku rasa Monik diancam atau diperintahkan untuk melakukan ini. Dan saat aku berbicara dengannya, dia mudah goyah. Dan saat aku menenangkannya, dia bisa mengendalikan amarahnya. Mungkin memang ada sesuatu. Mungkinkah dia mengalami depresi setelah putus dengan Alvin? Ya udah, nanti aku suruh orang untuk menyelidikinya. Kok bisa ya gadis sepertinya berubah jadi begini? Udah, jangan dipikirkan terus. Kamu pasti capek. Istirahatlah, kita sudah di rumah. Tidak ada yang akan menyakitimu sekarang. Iya. Amran mengelus dan mencium kening Violet dan dia pun tertidur. Amran menelpon seseorang. Hubungi kepala polisi segera. Keesokan harinya,
Gavin sedang bermain dengan Tama, kucing kesayangannya. Violet yang baru bangun turun dari tangga dan melihat Gavin. Gavin langsung berlari dan memeluk Violet. "Sayang, kamu kangen gak sama mama? Mama kangen banget sama kamu." Gavin menganggukkan kepala dan langsung memeluk Violet. "Di mana papa?" "Papa sudah berangkat kerja. Mama kerja shift malam lagi ya kemarin." Amran mungkin tidak mau Gavin khawatir, jadi dia bilang, "Aku kerja siang malam," gumam Violet. "Iya, tadi malam mama dapat shift malam. Mama kelihatan kurang sehat. Papa bilang mama harus istirahat." Habis lihat Gavin, mama langsung baikan kok. "Ayo kita bawa Tama ke rumah nenek, lalu kita makan ya di sana." Gavin pun menganggukkan kepalanya. Kebetulan Clara sedang berkunjung ke rumah Amran dan Violet mengajak Clara untuk mengunjungi orang tua Violet dan Clara pun setuju. Sesampainya di rumah orang tua Violet, "Mah, aku kemari bersama Clara dan Gavin." "Clara juga ikut?" "Iya mah, dia di rumah pas aku mau berangkat, jadi aku ajak sekalian." "Maaf, baru sempat mengunjungi ibu sekarang." Violet selalu membanggakan keahlian memasak dan memanggang ibu, khususnya dalam membuat kue. Dia bilang rasanya lebih enak dari yang ada di toko kue, jadi aku sengaja kemari. "Kita ini keluarga, tidak perlu terlalu sopan begitu. Ayo silakan duduk, kuenya sudah hampir matang." "Violet, sini bantu mama." Violet pergi ke dapur bersama mamanya, sementara Clara duduk dengan Gavin di ruang tamu. "Kamu baik-baik aja?" "Iya ma, maaf membuat papa dan mama khawatir." "Iya, mama khawatir sekali saat mendengar kamu hilang. Kenapa wanita itu menculikmu?" "Aku tidak tahu pasti sih ma, tapi polisi sedang melakukan investigasi, jadi jangan khawatir. Aku akan lebih hati-hati lagi. Aku janji, kejadian ini tidak akan terulang lagi ma. Lagi pula, mama pikir anak mama ini siapa? Aku selalu bertengkar dengan pasien, menenangkan keluarga pasien, bahkan pernah melawan satu grup saat masih SMP. Aku tidak akan dilukai siapapun ma, mereka tidak akan bisa memanfaatkanku." "Iya, sombong aja terus." "Aku cuma bicara fakta kok ma, aku ini kan orangnya kompeten dan sulit untuk menjadi rendah hati." Iya, pergi sana, kamu gak bisa bantuin mama." Akhirnya Violet bergabung dengan Clara dan Gavin di ruang tamu. "Clara, mau lihat-lihat rumahku enggak?" "Iya, makasih." Mereka pun berkeliling rumah orang tua Violet. "Oh iya, di sini ada kamar kosong. Kalau kamu lagi senggang, kamu boleh tidur di sini dengan aku. Aku dan kakakmu juga sering tidur dan menginap saat malam kok." "Hidupmu bahagia banget ya Violet. Sama seperti keluargamu kok." Clara menundukkan kepalanya dan bersedih. "Ibuku tidak sehangat ibumu." "Oh, jadi sekarang mau menjelekkan ibu mertuaku?" Violet tertawa. "Kamu emang orang yang menarik ya, Violet. Sepertinya aku mau nginep deh di sini." "Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau." Mereka pun berpelukan, bersambung.